Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani dengan NIM A12125100015. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris akan membawakan hasil resume yang saya buat mengenai norma-norma dalam masyarakat. Yang pertama perlu kita ketahui adalah pengertian dari norma. Norma merupakan wujud dari nilai yang menjadi ukuran baik dan buruk dalam masyarakat. Norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku manusia yang satu terhadap manusia yang lainnya atau lingkungannya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai jenis norma berdasarkan sifatnya. Jenis norma berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu norma formal dan norma non-formal. Yang pertama adalah norma formal. Norma formal adalah aturan yang dirumuskan, ditetapkan, dan dipaksakan secara tegas oleh pemerintah atau lembaga resmi. Norma ini memiliki prosedur hukum yang jelas dan peraturannya bersifat tertulis. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan berorganisasi. Contohnya adalah peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah norma non-formal, yang mana ini adalah aturan yang tumbuh dari kebiasaan atau adat istiadat di masyarakat. Norma ini biasanya tidak tertulis, namun dipatuhi karena kesadaran kolektif atau rasa hormat terhadap tradisi. Tujuannya yaitu untuk menjaga keharmonisan, sopan santun, dan nilai-nilai moral dalam interaksi sosial sehari-hari. Contohnya adalah sikap jujur dan saling tolong-menolong. Kemudian poin yang selanjutnya adalah jenis norma berdasarkan daya pengikatnya. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah usage atau cara, yang kedua adalah folksway atau kebiasaan, yang ketiga adalah custom atau adat istiadat, dan yang keempat adalah mores atau tata kelakuan. Yang pertama adalah usage atau cara, mengacu pada perbuatan-perbuatan pada hubungan yang terjadi antar individu dalam masyarakat, tetapi tidak terjadi secara terus-menerus dan daya ikatnya lemah, di mana penyimpangan tidak mendapatkan sanksi yang berat, namun hanya sekedar celaan, ejekan, atau cemoohan. Kemudian yang kedua adalah folksway atau kebiasaan. Ini merupakan bentuk perbuatan yang berulang-ulang, yang bentuknya sama dan dilakukan secara sadar, serta mempunyai tujuan yang jelas. Kebiasaan memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat lebih tinggi dibanding dengan yang pertama tadi, yaitu usage atau cara. Kemudian yang ketiga adalah custom atau adat istiadat, merupakan kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Apabila terdapat anggota masyarakat yang melanggar, akan mendapatkan sanksi yang berat. Kemudian yang keempat yaitu mores atau tata kelakuan, merupakan aturan yang mendasarkan pada ajaran agama atau akhlak, filsafat, atau kebudayaan yang diterima masyarakat dan dijadikan pengawas atau kontrol masyarakat untuk anggotanya. Kemudian poin selanjutnya adalah jenis-jenis norma dalam masyarakat. Jenis-jenis norma dalam masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama, yang mana norma agama ini bersifat dogmatis, yang berarti bahwa ajarannya sudah diakui secara resmi bahwa aturannya itu benar. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara sesuai dengan prinsip bahwa tidak boleh dikurangi atau ditambahkan. Kemudian yang kedua adalah norma kesusilaan, yang mana norma ini adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang apa yang dianggap baik dan buruk suatu hal. Norma ini berkaitan dengan moral dan akhlak pribadi, sehingga ini berdasar dari diri manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan biasanya berkaitan dengan aspek sikap, tutur kata, dan perilaku yang dipengaruhi oleh budaya dan
agama setempat. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum, yang mana norma hukum ini bersifat formal, yang berarti aturan yang ditetapkan oleh negara harus ditaati, dipatuhi oleh masyarakatnya. Lembaga penegak hukum akan memproses secara formal siapa saja yang melanggar hukum agar mereka dapat membuat keputusan yang adil. Sehingga dalam norma hukum ini terdapat sanksi yang sudah ditetapkan sesuai dengan besarnya kesalahan yang diperbuat. Kemudian poin selanjutnya adalah hubungan norma dalam masyarakat. Norma berasal dari nilai, saling mendukung antar jenisnya, melengkapi satu sama lain, dan bersama-sama menjaga keteraturan, keamanan, serta keharmonisan sosial. Tanpa hubungan yang kuat antar norma, masyarakat akan sulit mengatur perilaku anggotanya secara efektif. Kemudian poin yang terakhir yaitu tujuan norma dalam masyarakat ada 5. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan. Kemudian yang kedua adalah menjaga keharmonisan sosial. Yang ketiga adalah mengendalikan perilaku manusia. Yang keempat adalah mewujudkan keadilan dan keamanan. Dan yang terakhir adalah membentuk kepribadian yang baik. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.